damai sejahtera yang melampaui akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kehidupan kita pada pagi hari ini, Selasa tanggal 29 Oktober tahun 2024, diambil dari kitab Filipi pasal 4 ayat 13. Dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Menjadi Kristen bukan berarti hidup terlepas yang dinamakan masalah. Persoalan dan pergumulan bukan berarti tidak lagi menghampiri kehidupan kita, tetapi dengan menjadi Kristen kita dimampukan untuk melewati setiap pergumulan dalam hidup kita ini. Dengan kata lain, Tuhan lebih besar dari persoalan dan pergumulan kita. Kata Paulus di dalam nats ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itulah kesaksian Paulus. Surat yang ditulis Paulus kepada jemaat Filipi ini bukan tanpa alasan. Ia mengalami beragam pergumulan dalam perjalanan hidup memberitakan Injil. Penindasan, kekerasan, dan kelaparan selalu menemani kehidupan Paulus dalam pemberitaan Injil. Tetapi di atas segala itu Paulus meyakini bahwa Tuhan selalu menyertai dia. Apa rahasia kekuatan, apa rahasia kemampuan Paulus menghadapi perkara, menghadapi segala hal yang menyakitkan dia dalam pemberitaan firman Tuhan? Di dalam konteks firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini, ada beberapa hal dasar iman Paulus yang mau kita perhatikan. Di dalam Filipi 4 ayat 4 dikatakan, dan diserukan kepada jemaat Filipi melalui kesaksian imannya, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Hidup Paulus selalu dalam Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai manusia pasti dia pernah mengalami takut, mengalami kekhawatiran. Apa yang dikatakan oleh Paulus atau yang dihadapi oleh Paulus ini, dia menyerukan juga baik kepada jemaat Filipi. Dikatakan dalam pasal 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Paulus selalu berdoa dan mengucap
syukur. Apa buah dari hidup Paulus yang selalu dalam Tuhan dan selalu mengandalkan doa dan selalu mengucap syukur yang dia terima dari Tuhan, yang diterima Paulus dengan doa, dan kita lihat sesuai dengan pengharapannya Tuhan memberi damai. Itulah yang kita lihat di dalam pembacaan firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera itu membuat tenang Paulus. Paulus menjadi kuat. Damai Kristus yang dialami oleh Paulus, itulah janji Kristus, dikatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Firman Tuhan yang kita dengar ini dikutip dari Yohanes pasal 14 ayat 27. Hal inilah kekuatan, hal inilah membuat Paulus, dan hal inilah dia dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala kondisi yang dia alami, baik sedih maupun suka, Paulus selalu dimampukan dan dikuatkan. Maka dari itu Paulus dapat menjalani kehidupan di tengah-tengah rintangan yang ia hadapi. Dia selalu di dalam Tuhan. Dia selalu mengandalkan doa dan selalu mengucap syukur. Itulah yang membuat Paulus dalam hidupnya menerima damai dari Kristus. Melalui nats renungan hari ini juga kita dikuatkan dan juga diingatkan kembali oleh penyertaan Tuhan. Persoalan hidup belakangan ini bisa saja menghancurkan semuanya. Pergumulan yang datang bisa saja menjadikan kita kecewa, bahkan hingga putus asa sehingga tak berdaya. Tetapi dalam semua perkara itu, kita dimampukan kembali. Kekuatan otot pasti ada batasnya. Kecerdasan otak juga ada ujungnya. Namun Allah melebihi segala halnya. Ia memampukan kita untuk menanggung perkara itu dan mengatasinya. Seberat apapun dan sejauh apapun itu, Tuhan ada di pihak kita. Bila hidup kita di dalam Tuhan, bila kita percayakan doa dan selalu mengucap syukur, Tuhan telah menjanjikan dan meninggalkan harta yang paling berharga dalam iman kita. Tuhan memberi damai sejahtera. Oleh sebab itu, senantiasalah kita dalam Tuhan. Senantiasalah kita berdoa dan mengucap syukur. Kristus telah meninggalkan damai sejahtera untuk kehidupan kita, sehingga kita dapat bersaksi apa yang dikatakan oleh Paulus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Mari kita berdoa.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu di pagi hari ini. Kami berterima kasih ya Allah Bapa kami yang di surga, karena Engkau menghantarkan kehidupan kami pada pagi hari yang indah ini. Tuhan mendahului berkat-Mu kepada kami melalui sapaan firman-Mu. Firman-Mu yang kami dengar di pagi hari ini. Berikanlah Roh Kudus-Mu untuk menguatkan iman kami, supaya kami tetap dalam Tuhan, supaya kami tetap mengandalkan doa dan mengucap syukur kepada-Mu. Tuhan yang telah berjanji melalui anak-Mu Yesus Kristus, yang telah meninggalkan damai sejahtera. Selalulah damai sejahtera-Mu yang menyertai kehidupan kami. Itulah kekuatan dan hidup kami untuk menjalani hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, bila hambatan, bila kami menghadapi rintangan, bila hidup kami dalam kesusahan, Tuhan, ingatkan kami selalu untuk berseru kepada-Mu. Ingatkan kami selalu bahwa kami tetap disertai Tuhan, dan ingatkan kami selalu bersyukur apapun yang terjadi, supaya segala rintangan dan segala hal yang menyusahkan kehidupan kami dapat kami lalui dengan penyertaan-Mu. Tuhan, segala yang akan kami lakukan di hari ini, Tuhanlah memberikan berkat-Mu, supaya segala pekerjaan kami berbuah baik dan dapat membuat sukacita dalam hidup kami. Demikian juga kami tidak lupa mendoakan saudara-saudara kami yang menanggung beban berat disebabkan oleh apapun yang penyebabnya. Tuhan, angkatlah beban mereka. Berikan kekuatan melalui firman-Mu yang kami dengar di pagi hari ini. Sakit yang diderita saudara-saudara kami, sembuhkanlah mereka melalui kuasa tangan-Mu. Segala dosa yang kami perbuat, hapuskanlah itu. Kami hanya berdoa di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami. Amin.